Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, nama aku Fanny. Selamat datang di channel aku. Oke, jadi di video kali ini aku mau bikin makeup look yang simple-simple aja, yang bisa dipakai daily. Tapi aku mau bikinnya pakai produk-produk yang lagi aku suka lately. Jadi biasanya kalau aku lagi mau pergi, di top of mind-nya pasti mereka. Jadi aku kayak otomatis langsung udah pakai mereka aja gitu. Oke, daripada aku makin belibet ngomongnya, kita langsung aja ke videonya. Jadi karena ini produknya semua adalah lokal, ini aku udah pakai pelembab tapi bukan produk lokal, jadi aku skip aja. Mungkin kalau kalian punya moisturizer yang kalian biasa pakai dari produk lokal dan menurut kalian itu bagus banget, wajib dicoba, kalian bisa komen di bawah. Jadi aku mau langsung aja pakai primer. Untuk primernya kalian pasti udah nggak asing lagi sama produk ini, yaitu MOP yang anti cakey. Pasti banyak juga di antara kalian yang suka sama primer ini, dan aku personally suka banget, baik untuk diri sendiri ataupun kalau aku lagi make upin klien, karena dia bisa bikin apa ya, pori-pori itu kayak ngeblur, terus karena dia ada efek kayak lengket gini, jadi makeup itu in my opinion kayak lebih nempel dan lebih bagus aja gitu. Aku juga kalau lagi pakai primer nggak yang banyak-banyak banget, bahkan nggak sampai 1 pump, mungkin setengah pump gitu. Terus biasanya di area T-zone aja dan di atas bibir sini. Untuk base-nya aku punya dari Si Makeup. Ini udah pernah aku review juga sebelumnya di video terpisah. Mungkin kalian bisa cek kalau kalian penasaran. Nanti aku link di sini. Dan setiap pakai foundation ini aku tuh merasa kayak apa ya, wajah aku tuh langsung kayak bagus, sehat, dan dia kan yang acne prone, skin friendly, jadi kalian yang lagi jerawatan juga aman-aman aja kayaknya pakai ini. Untuk ngeblendnya juga masih dari produk lokal, ini dari Muak. Dari ini salah satu spons kecintaan aku karena dia benar-benar awet walaupun dicuci hampir setiap hari. Dia tuh nggak yang brudul-brudul gitu loh. Aduh, semoga kalian ngerti apa tuh brudul-brudul. Paham kan yang kayak kecok-cok gitu ujungnya. Nah, ini tuh enggak, walaupun udah dicuci berkali-kali, karena hampir setiap hari aku pakai yang kayak gini. Pakai dia maksudnya. Kalian bisa lihat sendiri betapa indahnya kulit aku yang di sebelah sini yang udah aku blend foundationnya, bandingkan dengan yang sebelah sini masih buluk, dan bekas-bekas jerawat yang mungkin tadi kalian notice lumayan merah-merah di sebelah sini kayak udah langsung ketutup, padahal ini cuma 1 layer. Dan menurut aku ini kalau dipakai untuk kegiatan outdoor masih aman karena dia kan hasilnya matte. Tapi downside-nya menurut aku kalau kalian yang kulitnya cenderung kering, mungkin kalian harus ekstra untuk nge-prep kulit kalian nih karena hasilnya lumayan matte gitu. Jadi aku merasa coveragenya udah full, jadi aku nggak butuh concealer lagi. Dan lihat dong di bawah mata aku juga udah ke cover. Jadi kita langsung aja pakai blush. Di sini aku punya Wardah Color Fit yang nomor 01. Ini warnanya bener-bener cantik banget, dan dia itu finishnya velvet to matte. Jadi kalau nggak di set pakai bedak juga masih aman. Dan walaupun dia itu finishnya velvet to matte, dia nggak menghilangkan glow yang ada di kulit kita. Jadi tetap masih ada glownya gitu. Dan menurut aku pigmentasinya cukup, bukan yang terlalu pigment juga, tapi dia bukan yang terlalu sheer juga sampai harus di build berkali-kali. Dan dia itu tipe blush yang walaupun kalian ambil kebanyakan gitu, dia tetap bisa di blend dengan bagus, nggak akan ngeblok dan nggak bikin foundation yang di bawahnya itu kayak keangkat gitu. Jadi bener-bener aman banget, dan aku juga nggak heran kalau para MUA juga pada suka sama blush ini. Untuk set semuanya aku punya loose powder dari MAC Ready Beauty. Ini tuh sister brandnya Artisan, bulu mata Artisan. Dia punya sister brand, dia ngeluarin beberapa produk makeup gitu, dan salah satunya yang paling aku suka banget adalah si loose powder ini. Partikelnya bener-bener super halus. Kayaknya ini malah lebih halus daripada tepung. Itu bener-bener halus banget. Jadi dia itu ngeset complexion kita juga dengan bagus. Selain partikelnya yang super halus itu, yang paling aku suka lagi adalah dia bisa benar-benar mengontrol oil yang ada di wajah kita. Nah, walaupun kulit aku itu bukan termasuk yang oily skin, tapi dia itu bisa kayak ngehold oil yang ada di kulit aku gitu.
dan juga dia bikin wajah kita itu kesannya flawless, nggak dempul sama sekali. Pokoknya dia bikin foundation yang ada di bawahnya, complexion yang ada di bawah itu jadi super halus. Dan aku juga pernah pakai dia di beberapa foundation yang berbeda, hasilnya tetap sama, hasilnya tetap bagus, bikin makeup tuh flawless dan aduh pokoknya bagus banget. Kalian harus cobain juga. Terus mau aku set semuanya pakai Studio Tropic. Ini pasti kalian juga udah sering dengar dan banyak juga yang suka sama dia, termasuk aku. Supaya makeupnya, supaya powder yang tadi kita kasih itu lebih melt dan lebih nyatu ke kulit. Jadi aku suka pakai dia. Sebenarnya ini agak menjadi perdebatan, ada yang suka, ada juga yang enggak. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kondisi dan kondisi kulit kalian masing-masing. Terus aku mau tambahin sedikit bedak padat. Ini aku punya dari Muak. Mungkin kalian nggak akan nemuin packaging yang ini sekarang karena mereka reformulate dan packaging baru tentunya. Terus mau pakai powder brush yang gede gini, terus kayak di swipe asal aja. Karena aku bukan mau nambah coverage, tapi kayak biar lebih tahan lama aja makeupnya. Jadi butuh sedikit bedak padat. Nah, ini adalah salah satu bedak padat lokal yang menurut aku formulanya bagus karena dia partikelnya super kecil dan gampang di blend dan bikin makeup itu kelihatan lebih flawless. Dia juga nggak bikin terlihat cakey, nggak bikin wajah kita juga kelihatan kering. Jadi kalau dipakai seharian juga cakep banget dan warnanya juga match ke kebanyakan kulit orang Indonesia. Jadi ya itu poin plus juga. Terus untuk bronzer aku punya produk lokal juga tentunya dari SK. Ini yang shade-nya Tulum, warnanya bener-bener pas juga untuk nge-bronze dan menurut aku ini juga match ke kebanyakan kulit orang Indo. Tapi kalian kalau lagi pakai ini hati-hati banget karena dia tuh lumayan pigmented, jadi ngambilnya dikit-dikit aja terus kalian build. Tapi walaupun ini super pigmented, dia tetap gampang juga di blendnya. Dia juga nggak ada hint merahnya, jadi bener-bener warna coklat yang pas banget untuk nge-bronze. Karena aku kurang suka bronzer yang ada hint merahnya, jadi malah bikin wajah itu kelihatan kayak kotor gitu. Tapi ini enggak, bener-bener cantik banget warnanya. Aku juga sukanya pakai ini tipis-tipis aja, jadi bener-bener untuk kasih kesan hangat aja di wajah. Masih dari SK, ini aku punya powder blushnya dan ini yang shade-nya Honolulu. Formulanya juga sama aja kayak bronzernya, sama-sama bagus, gampang di blend dan warnanya juga cantik banget. Karena aku pecinta blush, jadi aku mau sedikit ekstra di blush on-nya supaya makeup look-nya juga jadi lebih blushing gitu. Tuh kalian bisa lihat sendiri, gampang banget di blendnya dan ini tuh pigmented, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau lagi pakai produknya SK, hati-hati ngambilnya dikit-dikit aja terus kalian build sampai kalian dapet warna yang kalian mau. Aku juga mau sedikit kontur hidung aku. Ini aku punya dari Lux Crime yang peanut butter cookie, warnanya ashy gitu, jadi pas banget untuk ngekontur. Nah, ini tuh tipe kontur yang warnanya tuh antara ada dan tiada gitu, jadi bisa kalian build. Dan aku sukanya juga kalau kalian ambil kebanyakan, misalnya nggak sengaja kebanyakan gitu, dia bukan yang langsung ngeblok karena itu tadi warnanya lumayan sheer. Jadi enak banget untuk kalian yang masih pemula lagi belajar mau ngekontur, ini bisa banget kalian cobain. Untuk alis, kalian pasti tahu juga sama pensil alis Legend ini. Ini adalah dari Vanbo. Lihat udah sekecil apa, karena sering banget aku pakai. Udah sampai segini. Ini tuh salah satu produk alis yang bentuknya tuh bener-bener kayak pensil yang harus kayak diraut gitu. Dan aku suka karena ujungnya ini tuh keras, jadi dia kalau kita tekan nggak langsung yang sampai keluar gitu loh warnanya. Kan kadang-kadang kita kalau bikin alis tuh suka kurang kontrol kan tangannya. Nah, dan walaupun tadi aku bilang ini keras, tapi bukan yang sampai sakit gitu, ya keras biasa aja. Kekurangannya satu menurut aku, karena dia nggak ada spulinya, jadi kita harus pakai spuli terpisah untuk ngeblend alis, dan menurut aku agak kurang praktis aja. Tapi selain itu aku nggak ada komplain sama sekali karena formulanya bagus dan warnanya juga cantik. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya kita pakai spuli yang terpisah. Nah, karena ini tuh tipe pensil alis yang harus diraut, please kalian ngerti artinya diraut, karena aku bilang diraut kayak diruncing gitu. Jadi ujungnya itu kan bisa bener-bener yang tajam. Nah, itu tuh bisa bikin
kalau kita lagi gambar alis lebih presisi. Jadi kalau aku lagi pakai ini jarang banget aku nge-conceal lagi karena ujungnya itu udah benar-benar tajam, jadi bikin garis juga lebih rapi. Untuk set rambut alisnya di sini aku punya Squeeze Me Up dari Emina. Ini itu clear, jadi nggak ada warnanya. Menurut aku kalau kalian pakai ini nggak akan berantakan, jadi nggak usah takut. Ini di aku karena rambut alis aku itu lumayan tipis-tipis gitu, jadi dia lumayan awet ngeholdnya, bisa seharian. Tapi aku kurang tahu kalau untuk di rambut alis yang lumayan tebal bisa ngehold juga atau enggak. Biasanya biar awet aku kasih ke semua rambut alis aku dengan gerakan kayak gini. Jadi bener-bener pastiin semua rambut alisnya itu terkena sama produknya. Jadi kayak arah sini, terus arah ke bawah. Jadi make sure aja semuanya tuh kena sama produknya. Terus tinggal kalian sisir lagi ke arah alisnya tumbuh. Terakhir for the lips aku punya dua produk. Yang pertama ini adalah lip tint dari Guel. Packagingnya cantik banget dan warnanya juga nggak kalah cantik. Warnanya itu kayak gini. Jadi kayak burnt orange gitu. Aku suka banget sama warnanya. Dan ini adalah salah satu formula lip tint yang aku suka banget karena dia itu lumayan cair. Jadi nggak bikin bibirnya kering. Terus pigmennya pas, bukan yang berlebihan juga dan bukan yang sheer juga. Tapi entah kenapa somehow di aku ini tuh agak kurang awet. Jadi kalau aku habis makan atau minum dia agak hilang, tapi dia bukan bener-bener yang hilang total gitu, masih ada tintnya ketinggalan di bibir kita. Ya tapi tetap aja harus touch up. Sebenarnya aku nggak masalah sih yang harus touch up gitu, tapi aku mau ngasih tahu kalian aja kalau di aku dia bukan yang setahan lama itu. Terus yang aku suka juga adalah dia nggak bikin, kalian tahu kan kadang ada lip tint yang suka ngegumpel di tengah bibir sini. Nah kalau ini tuh walaupun udah kita reapply berkali-kali, ini tuh nggak ada meninggalkan jejak di tengah bibir yang ganggu itu. Ini benar-benar bagus banget formulanya. Nah walaupun ini tuh teksturnya lumayan cair, tapi dia nggak bikin bibir itu kering. Karena ada beberapa lip tint yang aku cobain teksturnya mirip sama ini tuh bikin bibir kering, tapi ini tuh enggak. Dan yang terakhir aku punya lip gloss. Ini tuh lip vinyl dari BLP. Jadi warnanya itu agak peach gitu. Dan untuk ukuran lip gloss ini itu pigmented banget. Dan dia juga bukan tipe gloss yang apa ya, yang ganggu, yang rasanya tebal gitu. Ini masih nyaman dipakai. Nah, karena dia itu ada pigmennya yang lumayan tinggi, jadi kalau kalian pakai sebagai topper dia akan apa ya, ngerubah warna base-nya. Tapi menurut aku nggak masalah. Dan dia juga bisa dipakai sendiri juga, bukan sebagai topper. Misal kalian mau pakai dia doang itu bisa banget. Dia juga bukan tipe lip gloss yang bikin bibir kita itu lengket-lengket yang ada jejaknya gitu. Kayak mengatupkan bibir gitu. Kadang ada lip gloss yang kayak lengket-lengket gitu. Nah, tapi kalau ini enggak, jadi masih nyaman banget. So this is the final look. Gimana menurut kalian? Dan ini semua tadi pakai produk-produk yang lagi aku suka lately, dan semuanya itu adalah produk lokal. Kayak bangga banget nggak sih sama produk lokal sekarang, karena beragam banget dan bagus-bagus banget semuanya. Jadi kalian juga bisa explore di produk-produk lokal kita. Oke, jadi sampai di situ aja videonya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.